lagu 21. Ya, sekolah minggu online Par Jemaat Bethlehem naik kolam. Ya, hari ini ada Kak Erna, Ada Kak Tanti dan di dan musik ada juga pemain musik, ada Kak Adi Otu. Ya. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai dengan ketemu sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak Tanti mau kasih tahu kalau ada 2 pujian yang akan ketemu bernyanyi pada lagu pembukaan. Yang pertama ada lagu Kudaki-daki dan ada Aku juga Anak. lagu Aku Anak Raja. Ya, ketemu jemput Adik-adik semua bangkit berdiri. berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Semua goyang ya, pakai gerakan ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku seberang, 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 seberang luas samudra. Ku dayung, 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 dayung perahuku, sebab Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Yesus besertaku. Sekali lagi ya, semua semangat. Oke, semua bangkit berdiri yo. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku seberang, 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 seberang luas samudra. Ku dayung, 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 dayung perahuku, sebab Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Yesus besertaku. Ya, lagu yang kedua. Oke, semangat semua ya. Semangat toh. Kita masuk di lagu yang kedua yaitu Aku anak raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggung digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggung digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Satu kali lagi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggung digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggung digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Silakan dulu Kami Kak kembali Jadi. dari sekolah minggu. Ya, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi lagu Ibu Ibu Jari. Jari berkata. Oke, semua tenang-tenang ya, karena kita mau berdoa pembukaan. Oke, semua angkat tangan ya. Ibu Jari berkata, telunjuk yang pertama, kedua jari tengah, ketiga pakai cincin, kelingking yang terkecil, shalalalalala, shalalalalala.
karena kita mau masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga melindungi kami dari malam hingga pada pagi hari ini dengan keadaan baik dan selamat. Bapa di surga, kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Betlehem Nekolan akan memulai dengan sekolah minggu kami. Mari Bapa memberkati kami, sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, gak boleh berakhirnya dengan baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, oke. Baik, sebelum kotong dengar firman Tuhan, kotong akan menyanyi lagi satu lagu, yaitu Ku Ingin Dengar Cerita. Semua dalam keadaan posisi yang baik ya, duduk rapi-rapi karena kotong mau dengar firman Tuhan. Shalom adik-adik. Oke, Kotong akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu Kakak Leni ajak adik-adik semua Kotong tenang, lipat tangan dan Kotong berdoa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, karena pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan. Kami telah bersekolah minggu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman kita hari ini terambil dalam kitab Yeremia. Adik-adik bawa Alkitab toh? Oke, buka di dalam kitab Yeremia. Yeremia itu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, di antara kitab Ratapan dan juga kitab Yesaya. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Oke, nanti adik-adik baca sendiri firman-Nya. Hari ini Kakak Leni akan bercerita saja. Firman kita hari ini berjudul Kita Bersedia, Tuhan Memampukan. Jadi adik-adik, kitab Yeremia ini menceritakan tentang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini merupakan anak dari Imam Hilkia. Jadi Nabi Yeremia ini merupakan anak seorang imam. Yeremia ini tinggal di kota kecil namanya kota Anatot. Kota Anatot ini terletak dekat Yerusalem. Jadi kalau di dalam Alkitab itu mencatat bahwa Nabi Yeremia ini menjadi nabi selama 5 generasi berturut-turut, kurang lebih selama 210 tahun dia menjadi seorang nabi. Jadi bisa adik-adik bayangkan bahwa Nabi Yeremia itu menjadi nabi waktu dia masih sangat muda, masih mungkin umur belasan dia sudah menjadi nabi. Nah sekarang Kakak Leni mau cerita dulu definisi nabi. Jadi nabi itu merupakan imam atau orang pilihan Tuhan. Jadi nabi itu merupakan seseorang yang dipilih khusus oleh Tuhan Allah. Di sini
bercerita bahwa di dalam usia yang begitu muda, Yeremia itu sudah menjadi nabi dan dia belajar memahami bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan Allah itu memanggil dia sebagai seorang nabi itu dengan pertimbangan yang matang. Artinya Tuhan Yesus sudah pilih dia sejak mungkin dari dia masih kecil. Kita bisa dibaca di dalam Alkitab tuh, di dalam kitab Yeremia tadi tuh, di dalam ayat yang kelima Tuhan bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan Yesus berfirman bahwa dia sudah memilih Nabi Yeremia dari Nabi Yeremia masih belum lahir, dan dia masih di dalam kandungan ibunya. Tuhan sudah pilih bahwa nanti waktu Yeremia lahir dan dia masih muda, dia sudah beta pilih dan beta pakai sebagai nabi. Berarti sonde main-main ya, Tuhan Yesus sudah memilih Nabi Yeremia. Tapi karena waktu Tuhan Yesus memilih Nabi Yeremia itu dia masih sangat muda, Yeremia itu menjadi ragu. Maksudnya dia bimbang, aduh beta nih bisa terima ini tugas sebagai nabi kosonde. Kenapa adik-adik? Karena pada zaman Israel kuno itu di dalam Alkitab itu mencatat bahwa orang yang biasa menjadi nabi itu orang yang sudah tua, orang yang mungkin kalau kayak sekarang kotong bilang su lansia, su bai-bai atau su nenek-nenek, artinya dia sudah berpengalaman. Sedangkan Nabi Yeremia waktu itu dipilih itu dia masih sangat muda. Oh iya betul, satu lagi, nabi itu kalau kayak sekarang mungkin seperti majelis. Ada tahu majelis toh? Nah, yang biasa pimpin kotong ibadat. Kemudian kalau ada orang yang sakit, dia pi berdoa kasih. Nah, tugas majelis sonde gampang. Begitu pula dengan tugas sebagai seorang nabi. Dan tugas ya hampir samalah, memberitakan firman Tuhan. Jadi diceritakan bahwa pada zamannya Yeremia jadi nabi itu, tadi kakak Leni bilang yang jadi nabi itu biasanya orang yang sudah tua. Artinya orang yang menjadi nabi itu orang yang benar-benar dia sudah berpengalaman. Sedangkan Nabi Yeremia tadi kakak Leni sudah omong ulang-ulang bahwa waktu dia jadi nabi dia masih sangat muda. Jadi pada zaman dahulu tuh dikatakan kalau orang yang masih muda terus dia kayak kotong bilang sok-sok dewasa begitu, sok-sok kayak pintar tentang Alkitab itu, kalau dia berlagak seperti itu maka dia bisa dimarahi, bahkan dikatakan bahwa dia bisa dibunuh karena berlagak untuk menjadi seorang nabi. Maksudnya dibunuh karena dong merasa bahwa kalau lu masih muda gimana mana lu mau balik pimpin ketong begitu. Jadi seperti itu juga yang dirasakan oleh Nabi Yeremia. Jadi selain itu dia takut karena jangan sampai waktu dia jadi nabi nanti orang dong marah beta atau jangan sampai dong bunuh beta, bisa satu itu yang dirasakan Nabi Yeremia. Tapi Nabi Yeremia juga sadar kalau Tuhan pilih dia tuh bukan karena dia punya kemampuan pribadi, mungkin dia bercakap dan dalam berkata-kata mungkin dia pintar omong atau dia pintar berdoa, makanya Tuhan pilih dia. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan pilih dia sejak dia belum lahir, sejak dia masih di dalam rahim ibunya Tuhan sudah memilih dia. Dan dia sadar bahwa kalau Tuhan sudah memilih dia, maka Tuhan pasti akan memampukan dia. Walaupun mungkin dia sonde pandai berkata-kata, sonde pintar omong, depan banyak orang mungkin dia masih gugup-gugup begitu, tetapi kalau Tuhan pilih dia, pasti Tuhan akan memampukan dia. Jadi Yeremia muda tidak perlu takut untuk kalau dia tidak pandai berbicara, karena di dalam ayat yang ke-9 dan 10 itu Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam.
Jadi Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai Yeremia. Itu sudah Tuhan tegaskan di dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Jadi seperti tugas yang diberikan kepada Yeremia itu, walaupun itu tugas yang kalau Kotong bilang bukan tugas yang mudah. Ada bayangkan menjadi majelis itu bukan tugas yang mudah, harus pimpin ibadat, harus berdoa, ataupun menjadi guru sekolah minggu kayak misalnya kayak Kakak Leni begitu. Itu mungkin bukan tugas yang mudah, tetapi Tuhan Allah kalau pilih berarti Tuhan Allah berjanji kalau Dia akan menyertai Kotong. Dia soalnya mungkin memilih Kotong lalu Dia membuat Kotong malu. Nah, sekarang ada Kakak Leni ada satu ilustrasi. Ada satu orang anak, dia punya nama Andi. Andi nih pada satu hari ini dia pergi ke gereja. Satu hari minggu ini dia pergi ke gereja. Dia pergi ikut sekolah minggu. Waktu itu belum corona, jadi sama kayak sekarang Kotong sekolah minggu dari rumah. Jadi dong pergi di sekolah minggu, dia dan teman-teman pergi di sekolah minggu. Kemudian ibu guru bilang begini, Andi minggu depan nanti Andi berdoa persembahan Andi bilang, aduh berdoa persembahan. Kakak misalnya Kakak Leni ini dia tahu kok kalau beta nih masih kelas 3 nih, be belum tahu berdoa persembahan. Aduh Tuhan kemana Andi jadi takut. Kemudian minggu depannya dia pergi lagi ke sekolah minggu. Tetapi sebelum dia pergi sekolah minggu dia berdoa, aduh Tuhan, beta nih dapat tugas untuk doa persembahan dari ibu guru nih. Kira-kira beta bisa kok sonde. Nah, waktu dia berdoa, Tuhan pasti sudah, oh ini anak nih beta mungkin kas malu dia di depan teman-teman. Dan ketika dia pergi ke sekolah minggu, waktu guru sekolah minggu bilang, oke Andi, silakan pimpin doa persembahan. Dia langsung bangun dan dia berdoa. Sama seperti adik-adik juga, seperti Kakak Leni juga, ketika mendapat tugas dan tanggung jawab, Kotong pasti takut. Awalnya pasti Kotong takut, aduh Tuhan beta bisa kok sonde, kira-kira nanti beta bisa omong depan teman-teman kok sonde. Sonde perlu takut. Memang biasanya Kotong seperti itu, tapi sonde perlu Kotong takut. Ketika Tuhan kasih Kotong tugas, yakin dan percaya bahwa pasti Kotong akan dimampukan. Sonde mungkin Tuhan kasih malu Kotong di depan Kotong teman-teman atau di depan Kotong punya ibu guru. Jadi Kotong harus bersemangat untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan meskipun itu merupakan hal yang sulit. Karena ketika Kotong diberikan tugas, maka Tuhan juga pasti akan memampukan Kotong. Jadi ketika kita bersedia, Tuhan akan memampukan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, respon firman Tuhan untuk hari ini yaitu kita harus bersemangat dalam menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, walaupun itu agak sulit, tapi ketika Kotong mau menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan kepada Kotong, maka Kotong percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memampukan Kotong untuk menjalankannya. Ya. Oke, baik adik-adik ke sekolah minggu, Kotong akan masuk dalam persembahan. Tapi sebelum itu, Kak Tanti minta adik sekolah minggu semua duduk yang rapi karena Kotong akan masuk dalam doa persembahan. Oke, semua tenang, Kak Tanti akan pimpin Kotong dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah anak Yesus Kristus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang sudah kami siapkan Tuhan. Mari memberkati kami sehingga apa yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk gereja kami, terkhususnya untuk pelayanan kami sebagai anak-anak par Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan menyanyi satu buah lagu, yaitu lagu apa Kak Tanti? Bawa persembahanmu. Ayo semuanya semangat deh. Semangat. Ayo semua semangat.
bersyukur. Katong akan sama-sama bernyanyi lagu Kling Klong Kling Klong. Oke, semua duduk yang rapi ya. Ingat, Tuhan berikan tangan untuk memuji nama Tuhan. Adik semuanya duduk yang manis, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan serta tuntunan-Mu sehingga kami masih ada sampai dengan saat ini. Semuanya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan begitu mencintai kami. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu sedang mengikuti sekolah minggu online ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai mereka, dan biarlah firman-Mu yang telah mereka dengarkan tadi ya Tuhan, boleh tertanam dalam hati batin mereka yang masih kecil ini Tuhan, dan kelak pada saat mereka besar nanti Tuhan, mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati mereka ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, mereka yang belum bersekolah, mereka yang duduk di bangku PAUD, TK, SD, SMP. Tuhan Yesus memberkati mereka. Biarlah mereka bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan juga anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan Tuhan dan juga akan orang tua. Tuhan Yesus memberkati mereka, apapun yang menjadi cita-cita mereka sekarang ini Tuhan. Tuhan Yesus dengar, dan kelak nanti Tuhan Yesus kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan anugerahkan kepada mereka hikmat, pengetahuan, kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga para guru PAR, Tuhan Yesus memberkati kami. Biarlah kami juga dapat menjadi teladan-teladan yang baik bagi anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau mendengarkannya dan Tuhan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik itu, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Oke, baik, kita akan mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kata dijemput semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Kakek-kakek dan Nenek-nenek. Ya, semuanya goyang. Sama
minggu untuk ini hari sampai di sini. Sampai jumpa untuk sekolah minggu online minggu yang depan. akan datang. Dadah adik-adik.